Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Guru Gonggo Pempapara dalam acara Depek Alai Maripola. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang Kau memberkati kami. Kami mau digerami oleh firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu bekerja dan hidup dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 yang tertulis dalam Roma 8 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roh bekerja di dalam diri manusia. Roh itu memerdekakan kita. Memerdekakan dalam arti bahwa di mana karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka kita butuh rohnya yang memerdekakan hidup kita, yang melepaskan kita dari ikatan iblis, dari dosa dan dari maut kematian, yang memberi kita kehidupan, jalan yang benar, jalan yang lurus. Apakah kita mau menerima roh di dalam hidup kita? Kalau kita menolak roh itu, maka hidup kita akan berantakan. Tetapi kalau kita menerima roh tercurah di dalam hidup kita, maka jalan kita akan berjalan di jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka marilah Roh Kudus, pemimpin, penuntun hidup kita, dimanapun kita berjalan di dalam hidup kita, dalam melakukan aktivitas kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Sama seperti Habib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Habib. Ketika HP itu tidak memiliki energi, tidak dicharger, maka HP itu akan mati. Tidak ada gunanya, sia-sia. Atau benda-benda yang lain harus mempunyai energi, atau kita katakan lampu harus mempunyai energi supaya dia menyala dan bisa menjadi terang. Demikian juga hidup kita harus memiliki Roh Kudus supaya hidup kita menyala, supaya jalan kita lurus. Energi itu adalah roh yang hidup dalam diri kita. Maka chargerlah dirimu dengan Roh Kudus yang hidup dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah menerima roh bekerja dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, berdoalah biar roh menuntun kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera. Demikian dikatakan di dalam Roma 8 ayat 6. Maka jangan keinginan daging menguasai dirimu. Biarlah rohmu yang menyala-nyala dalam hidupmu. Lepaskanlah keinginan daging, kuasailah dirimu melalui tuntunan Roh Kudus dalam melakukan aktivitas kita. Sehari-hari ini biarlah kita terima roh itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Roh Kudus yang menuntun, yang membimbing kita dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah roh-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, memerdekakan kami Tuhan. Biarlah roh-Mu yang menuntun kami dalam melakukan aktivitas kami, agar kami Tuhan dapat berjalan di jalan-Mu yang lurus. Kami tahu Tuhan, kemerdekaan itu kami terima melalui kematian-Mu di kayu salib, membebaskan kami dari ikatan maut dan dosa. Kami memperoleh keselamatan, kasih karunia yang daripada Engkau. Tuntunlah kami Tuhan dalam roh-Mu yang hadir di dalam hidup kami. Bapak kami mau Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas Mauliate.